Jika Perancis punya jamur truffle, Indonesia ternyata punya jamur pelawan atau kulat pelawan asli Pulau Bangka sebagai jamur termahal. Jamur pelawan adalah jamur khas yang tumbuh di Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, dan hidup di dekat pohon pelawan, pohon berkayu merah yang merupakan spesies asli Pulau Bangka. Masyarakat setempat yakin bahwa jamur berwarna pink merona yang mirip seperti warna batang pohon pelawan ini tumbuh usai ada sambaran petir. Makanya mereka kerap menyebut kulat pelawan sebagai jamur petir. Padahal tidak ada bukti ilmiahnya bahwa petirlah yang membuat jamur ini tumbuh. Meski para ilmuwan yakin sambaran petir akan memberikan lonjakan elektromagnetik yang kuat dan memberikan kondisi ekstrim bagi jamur untuk membentukkan tubuh buah atau tangkai jamur. Rasa kulat pelawan gurih dan nikmat. Aromanya juga kuat dan khas. Tak heran jika jamur ini jadi jamur termahal di Indonesia. Jika sedang musimnya, kulat pelawan dibanderol dengan harga 2 juta rupiah per kilonya. Namun bisa mencapai 5 hingga 6 juta rupiah per kilonya jika sedang tak musim. Jamur memang disukai hampir semua kalangan karena bisa diolah jadi apa saja. Jamur biasanya kalau nggak digoreng crispy atau nggak dibikin sayur, campur sayur balangan tahu atau yang lain lah. Ditumis atau digoreng crispy juga enak itu. Enak sih, terjangkau juga, ada di mana-mana, terus murah juga. Jamur tak hanya dapat diolah menjadi masakan saja. Di beberapa negara seperti Cina, jamur justru banyak digunakan sebagai campuran obat. Di Indonesia mungkin tak banyak yang tahu dengan jamur ini. Tapi di Cina, Ganoderma lucidum atau lebih dikenal dengan nama Lingzi menjadi campuran obat herbal yang dipercaya sebagai suplemen khusus anti kanker. Jamur ini mengandung polisakarida dalam kadar tinggi yang konon dapat membantu pembentukan interferon untuk anti kanker dan tumor. Faktanya, jamur Lingzi sudah lebih dari 2000 tahun dijadikan pengobatan tradisional. Karena itu, jamur ini dinobatkan sebagai jamur herbal yang paling tua di dunia. Konon, jamur Lingzi juga digunakan untuk olahan menu makan istimewa para raja karena memiliki khasiat yang luar biasa. Ganoderma misalnya, di sini mungkin jarang dimakan, tetapi di Cina kemudian diteliti metabolit sekundernya misalnya untuk anti kanker, gitu ya. Sehingga memang ini perlu peran dari perguruan tinggi ataupun lembaga riset untuk mengembangkan agar jamur itu bisa lebih dieksplorasi lagi, dieksploitasi khususnya terkait dengan makanan dan bahan obat. Sayangnya di Indonesia, manfaat jamur ini masih belum dikembangkan lebih luas. Padahal jika dilakukan pengembangan dan riset lebih lanjut, jamur Lingzi mampu menjadi obat tradisional serta dapat memberikan nilai tambah bagi ekosistem dan masyarakat. Dari penampilannya, jamur ini memang tak ada istimewanya. Tapi jangan salah, truffle hitam atau tuber melanosporum ini disebut sebagai ikon kuliner dan harganya bisa mencapai 1.000 pound sterling per kilogramnya atau sekitar 19 juta rupiah. Bahkan jamur truffle termahal hingga saat ini terjual di lelang seharga $330.000 Amerika atau sekitar 5,2 miliar rupiah. Tak heran, industri truffle diperkirakan bernilai ratusan juta pound sterling. Sebuah penelitian bahkan memprediksi nilai truffle mencapai 4,5 miliar pound sterling dalam 20 tahun ke depan. Lalu, apakah yang membuat jamur ini sangat mahal harganya? Pertama, karena truffle hanya dapat tumbuh dengan kondisi tanah dan udara tertentu. Jamur yang menggumpal dan beratnya bisa hampir 2 kg ini biasanya tumbuh di tempat bersuhu lembab, hangat pada siang hari, dan dingin di malam hari. Jamur truffle juga hanya tumbuh di jenis pohon tertentu seperti pohon pinus, ek, dan hazel. Jamur ternyata ada asosiasi dengan tumbuhan tertentu. Ya, sehingga kalau truffle ini memang dia berasosiasi dengan atau hidup berasosiasi dengan tumbuhan tertentu yang adanya di Prancis misalnya. Sehingga hanya dijumpai di Prancis. Kemudian jamur ini musiman.
ya. Dan untuk mencarinya memang atau menggunakan anjing pelacak. Daerah-daerah di Italia dan Perancis dikenal sebagai habitat yang baik bagi travel. Namun beberapa jenis juga tumbuh di Pasifik Barat Laut dan Australia. Selain itu, yang membuat jamur ini mahal karena pertumbuhannya sangat lambat, memiliki musim yang singkat, dan tidak tahan lama ketika sudah diangkat dari tanah. Jamur truffle membutuhkan waktu selama 4 hingga 6 tahun untuk tumbuh. Tak heran harganya sangat fantastis, apalagi jika sudah menjadi sajian nikmat. Jamur liar tak semua bisa dimakan dan dijadikan olahan. Ada yang justru berbahaya dan dapat mengancam nyawa jika dikonsumsi. Karenanya, sebelum mengonsumsi jamur liar, pastikan dulu keamanannya. Ada cara mudah membedakan jamur liar yang bisa dikonsumsi dan yang tidak. Bisa dilihat dari warna, bau, hingga lokasi di mana jamur tumbuh. Biasanya jamur yang tumbuh di tempat kotor bisa dipastikan beracun. Seperti jamur yang tumbuh pada kotoran sapi, jamur ini tentu saja sangat berbahaya. Pertama, jamur itu dia suka mengeluarkan aroma busuk seperti aroma amonia. Ya, karena mungkin proteinnya sudah sangat tinggi dan tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, terus kemudian yang kedua itu warnanya terlalu terang. Jadi kalau hitam ya hitam banget gitu. Kalau merah ya merah banget gitu. Nah, penanda lainnya adalah dia biasanya tumbuhnya pada tempat-tempat pembuangan limbah, pada tempat-tempat kotor, pada peternakan sapi gitu. Nah, lalu kemudian juga kalau kita sayat pakai pisau dia mengeluarkan warna hitam. Kalau kita pegang kadang berlendir. Dan kalau kemudian kita taruh air garam tuh, nah itu dia suka berbusa atau berbuih. Mengkonsumsinya akan mengakibatkan rasa mual, pusing tingkat tinggi hingga bisa membuat halusinasi atau hilang kesadaran pada seseorang. Sebenarnya masih banyak jenis jamur yang layak dikonsumsi dan dikembangkan sebagai komoditas pertanian seperti jamur tiram, jamur kancing, jamur enoki, dan jamur shiitake. Namun kita harus tetap memperhatikan di mana jamur ini tumbuh. Karena walaupun termasuk ke dalam golongan jamur aman dikonsumsi, tetapi tumbuh di tempat kotor tetap akan menyebabkan racun dan berbahaya bagi tubuh. Nah, sebenarnya kalau jamur tiram itu jamurnya termasuk kategori sayur lah ya, harusnya tidak beracun ya. Tapi bisa jadi dia tuh tumbuhnya berseberangan dengan yang beracun itu tadi. Atau dia berada pada lokasi yang dekat ya, atau kemudian penanganannya yang tidak tepat. Mungkin belum matang sampai matang yang baik begitu ya. Atau pada proses pemasakan memang higienisnya atau sanitasinya tidak mendukung. Jamur yang aman dikonsumsi tentu memiliki manfaat yang sangat baik bagi tubuh. Kandungan nutrisi jamur memang bervariasi berdasarkan jenisnya. Tapi secara umum, jamur kaya serat, vitamin dan mineral, rendah lemak dan kolesterol, serta mengandung protein tinggi. Itulah kenapa jamur seringkali dijadikan bahan pengganti daging dan menu diet bagi sebagian orang, terutama vegetarian. Jamur sebenarnya dapat menjadi sumber pangan yang kaya nutrisi dan ramah lingkungan, serta sangat menjanjikan di Indonesia. Terlebih Indonesia adalah negara tropis yang alamnya masih terjaga. Indonesia saat ini masih tertinggal dari Thailand terkait produksi jamur sebagai pangan fungsional. Negeri Gajah Putih itu telah lebih dulu mengembangkan jamur-jamur tropis, sementara di Indonesia jenis yang dikembangkan baru tiram saja. Jenis lain seperti merang masih dibudidayakan secara tradisional dan berskala kecil. Padahal budidaya jamur cukup mudah, murah, serta ramah lingkungan karena dapat memanfaatkan limbah pertanian. Lantas, mengapa jamur masih kurang diperhatikan di Indonesia? Nah, mungkin tadi karena kita sumber makanan masih cukup banyak begitu ya, dan biasanya orang Indonesia, kalau di tempat saya dulu ada kasus yang memang orang meninggal karena makan jamur itu, sehingga ya, hanya pengetahuan secara umum. Nah, ini yang menyebabkan mungkin rasa takut itu lebih tinggi, khususnya di masyarakat, dibandingkan rasa ingin tahu. Karenanya, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang jamur yang kaya manfaat, harus ada sosialisasi di masyarakat untuk mengkonsumsi jamur dan sekaligus juga peningkatan keterampilan petani dalam budidaya jamur.
Rivalitas dunia kuliner melahirkan para ahli coklat yang tak sembarangan. Profesi bergengsi namun masih sulit dicari. Ya, sebutannya cokolatier.